Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, eh, kita sudah masuk ke tatap muka yang kelima seperti ini ya, pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ya. Topik kali ini kita membahas mengenai laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Oke. eh, Hari ini memang kita akan menjelaskan mengenai neraca, di mana yang kita ketahui itu bahwa laporan neraca ini menyajikan posisi keuangan, ya, posisi keuangan, ya, itu posisi aktiva, kewajiban, ekuitas, ya, pada suatu perusahaan pada saat tanggal tertentu, begitu ya. Nah, eh, ketika kita berbicara mengenai ya laporan neraca atau laporan posisi keuangan, tadi saya katakan bahwa menyajikan posisi aktiva, menyajikan posisi kewajiban, menyajikan posisi ekuitas, maka sudah seharusnya juga kita mengetahui ya, mengulang kembali apa pengertian dari tiga akun ini, gitu ya. Nah, aktiva itu adalah manfaat ekonomi di masa depan yang cukup pasti, ya, yang diperoleh ataupun yang dikuasai oleh suatu entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lampau. Nah, dengan kata lain, ya, aktiva ini adalah sumber-sumber ekonomi yang diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa mendatang. Untuk siapa? Untuk perusahaan pastinya, ya. Eh, Contoh dari sumber-sumber ekonomi itu apa? Ya, ada kas, ya, lalu ada persediaan, ada asuransi dibayar di muka, perlengkapan, tanah, bangunan, dan hak paten. Ya, nah lalu kita pindah ke liabilitas, ya, kewajiban. Ya, itu apa? Kewajiban itu adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti, yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas ya untuk menyerahkan aktiva ya atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa di masa lampau. Jadi hmm, kewajiban itu merupakan hak kreditor atau pihak ketiga terhadap aktiva perusahaan, ya. Nah, dan kalau ada seperti itu berarti kewajiban perusahaan itu adalah apa? Melunasi, ya, di masa yang akan datang. Ya, contoh-contoh kewajiban itu apa? Ya, ada utang usaha, ada utang wesel, ada utang bank, ada utang pajak, ada utang obligasi dan lain sebagainya. Ya, lalu ekuitas, ya. Ekuitas itu apa? Ekuitas adalah eh, hak residu, ya, hak residu dari eh, aktiva ya suatu perusahaan yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, itu ekuitas. Jadi setelah dikurangi sama kewajibannya. Nah, contohnya apa tuh ya? Biasanya ya di dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, ya, itu ekuitasnya meliputi pos-pos, ada beberapa pos begitu ya. Ada modal saham, agio atau disagionya, ya, baik itu saham prioritas maupun saham biasa, ya, ada laba ditahan, begitu ya. Oke, baik. Nah, kegunaan dari neraca ini ada tiga, ya, ada tiga. Ya, yang pertama itu neraca itu bisa menganalisis yang namanya likuiditas. Ya, kalau kita berbicara mengenai likuiditas itu adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar. Ya, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya itu likuiditas. Lalu neraca juga berguna untuk menganalisis yang namanya solva, ya, solvabilitas. Ini
ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, ya, solvabilitas. Nah, lalu yang terakhir, ya, neraca juga digunakan untuk apa ya? Untuk fleksibilitas keuangan, ya, fleksibilitas keuangan, menganalisis yang namanya fleksibilitas keuangan, ya. Ketika kita berbicara mengenai likuiditas dan solvabilitas, ya, kedua ini mempengaruhi yang namanya fleksibilitas keuangan, ya, sebuah perusahaan, ya, yang mana ini mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam mengambil tindakan yang efektif, ya, untuk apa? Untuk mengubah jumlah ataupun penetapan waktu arus kas sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang memiliki banyak hutang. Ya, biasanya ini tidak fleksibel secara keuangan. Ya kan? Mungkin memiliki sumber kas yang terbatas atau tidak bisa sama sekali untuk membiayai ekspansi usahanya atau melunasi hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo, ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa fleksibilitas keuangan perusahaan ini apa ya? Tidak fleksibel, begitu ya. Nah, tidak fleksibel. Nah, biasanya sebuah perusahaan yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi akan jauh lebih mampu, ya, akan jauh lebih mampu melalui apa ya? Keadaan atau periode-periode yang terburuk, begitu, ya. Jadi misalnya terjadi sebuah krisis gitu ya, dia mampu memulihkan dirinya itu dari krisis itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika semakin tinggi fleksibilitas keuangan, maka kecil resiko perusahaan itu untuk gagal begitu, untuk mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kecil resikonya gitu. Oke, nah lalu kita berpindah kepada klasifikasi, ya, klasifikasi elemen-elemen yang ada di dalam laporan neraca. Ya, tadi sudah Ibu katakan bahwa ada aset, aktiva, ya, ada kewajiban, ya, lalu ada modal. Nah, begitu. Nah, kita lihat ya bahwa elemen-elemen neraca ini, aktiva, kewajiban, ekuitas ini, ya, ada klasifikasinya. Ya, klasifikasinya. Untuk apa diklasifikasikan? Ya, untuk mempermudah menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan. Nah, itu. Oke, kita bahas yang pertama, berbicara mengenai aktiva. Ya, klasifikasinya itu ada aktiva lancar, ada investasi jangka panjang, ada aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, dan yang terakhir ada aktiva lain-lain. Kita bahas yang pertama mengenai aktiva lancar. Ya, di situ ada kas, surat berharga, piutang usaha, piutang sewa, dan persediaan. Ya, aktiva lancar. Nah, apa itu aktiva lancar? Ya, aktiva lancar itu menurut PSAK ya adalah aktiva yang diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual dan digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek. Yang diharapkan realisasinya itu dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Tuh, menurut PSAK nomor 1 ya. Lalu yang ketiga, aktiva lancar itu berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Dengan demikian, ya, dari pengertian itu, maka kita bisa melihat aktiva lancar itu meliputi kas, ya. Lalu ada investasi dalam bentuk surat berharga, dia jangka pendek begitu ya. Lalu ada piutang usaha, ya. Ada persediaan. Ada juga nanti asuransi dibayar di muka. Ya, itu termasuk aktiva lancar. Nah, lalu ketika kita berbicara mengenai siklus operasi normal
dari sebuah perusahaan, ya, di mana siklus operasi normal itu adalah waktu yang dibutuhkan bagi kas, ya, untuk diubah menjadi persediaan, ya, persediaan menjadi piutang, piutang dan akhirnya menjadi kas. Nah, itu adalah yang disebut dengan siklus operasi normal. Ya, waktu yang dibutuhkan bagi kas. Ya, jadi dari persediaan diubah menjadi piutang, dari piutang akhirnya menjadi kas. Nah, apabila tadi siklus operasi normal perusahaan ini lebih dari 1 tahun, maka lancar atau tidaknya itu, ya, si aktiva tadi itu mengikuti siklus operasi normal tersebut, ya. Namun nanti, ya, terdapat pengecualian, ya, pengecualian untuk hal-hal tertentu seperti pembatasan penggunaan, ya, kas yang dibatasi penggunaannya. Contoh, ya, misalnya untuk melunasi kewajiban jangka panjang atau untuk membeli aktiva tetap, itu tidak diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, ya. Dalam mengklasifikasikan sebuah aktiva, ya, yang tidak berkaitan dengan operasi normal, ya, dasar yang dipakai untuk mengklasifikasikan lancar atau tidaknya itu adalah periode 1 tahun, ya, periode 1 tahun. Misalnya, piutang wesel yang berasal dari pelepasan aktiva tetap diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika ia jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, ya. Dan dia akan juga diklasifikasikan tidak sebagai aktiva lancar jika jatuh temponya itu 15 bulan, begitu, ya. Oke. Nah, lalu, ya, itu aktiva lancar, ya. Nah, aktiva lancar ini dilaporkan di dalam neraca itu sesuai urutan likuiditasnya. Ya, likuiditasnya. Apa itu Bu likuiditasnya? Ya, cepatnya dikonversi menjadi kas, cepat. Jadi nanti dia disusun itu berdasarkan likuiditasnya. Mana yang paling liquid, gitu. Ya, biasanya kas itu selalu paling atas dilaporkan, ya, daripada surat berharga. Ya, lalu surat berharga dilaporkan terlebih dahulu daripada piutang usaha. Ya. Nah, lalu setelah itu, ya, ada apa namanya, persediaan biasanya, ya, persediaan dulu ini, persediaan, ya, persediaan itu biasanya dilaporkan setelah piutang usaha ini, ya, ini di sini seharusnya. Oke, lalu nanti berikut yang lain-lainnya. Oke, nah kita bahas kas. Ya, kas itu. Ya, kas itu apa? Ya, kas itu ya uang tunai. Ya, baik kertas ataupun logam yang ada di dalam perusahaan. Ataupun dia dalam bentuk simpanan di rekening giro. Nah, di simpanan di rekening giro itu kas. Itu menurut PSAK nomor 9. Gitu. Nah, nanti ada nggak Bu kita bahas mengenai akuntansi kas? Ada. Ya, nanti di pertemuan keberapa Ibu lupa. Oke, nah ketika kita berbicara mengenai kas ini, ya, kita lihat dulu PSAK nomor 13, bahwa PSAK nomor 13 itu dikatakan bahwa mendefinisikan investasi sebagai aktiva yang digunakan oleh perusahaan yang mana itu untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, ya, itu untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat bagi perusahaan yang berinvestasi itu diperoleh melalui hubungan perdagangan, ya, bahwa investasi yang dapat segera dicairkan dan dimasukkan untuk
dimiliki selama setahun atau kurang, itu diklasifikasikan sebagai investasi lancar, ya. Jadi itu termasuk aktiva lancar ketika investasinya itu dilakukan kurang dari 1 tahun atau selama 1 tahun. Jadi itu termasuk yang namanya investasi lancar dalam bentuk surat-surat berharga, begitu ya. Ya seperti saham, obligasi kan begitu ya. Nah, jadi ketika itu terjadi maka nanti akan dimasukkan ke dalam rekening surat berharga kan begitu ya. Nah, perusahaan ini ya, sebuah perusahaan itu harus mengklasifikasikan investasi dalam surat berharga itu ke dalam 3 golongan. Ya, ke dalam 3 golongan. Yang pertama itu apa? Ya, dimiliki untuk hingga jatuh tempo. Yang kedua diperdagangkan. Yang ketiga tersedia untuk dijual. Begitu. Jadi hanya obligasi yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan ini tadi. Kalau saham ya diklasifikasikan hanya 2, trading dan ini tersedia untuk dijual. Ya. Nah, jadi beda ya, obligasi 3 golongan ya, yang saham itu hanya diklasifikasikan 2 ya, trading ataupun tersedia untuk dijual. Nah, kita bahas ya yang pertama ya tersedia untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi surat berharga itu dimiliki hingga jatuh tempo gitu. Nah, jadi ketika ada surat berharga yang seperti ini ya, maka ini harus diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Ya, jika jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, berbicara mengenai penilaiannya, ya bagaimana penilaiannya Bu terhadap surat berharga yang seperti ini? Ya, itu menggunakan nilai buku. Nilai buku. Ya, jika kos perolehan dari surat berharga itu di atas nilai nominal, maka nanti selisihnya itu disebut agio. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menentukan nilai bukunya, Bu? Nilai bukunya itu adalah nilai nominal ditambah agionya tadi yang belum diamortisasi atau kos perolehan dikurang agio yang sudah diamortisasi. Jadi itu tetap harus ada amortisasinya ya. Oke. Nah, gimana sebaliknya? Ya jika misalnya perolehannya itu biaya perolehannya itu si surat berharga ini di bawah nilai nominal, maka selisihnya itu disebut disagio. Nah, nilai bukunya seperti apa, Bu? Ya sama, ya. Nilai bukunya kita menentukan nilai bukunya itu adalah dengan cara nilai nominalnya itu dikurang sama disagio yang belum diamortisasi atau kos perolehannya ditambah dengan disagio yang sudah diamortisasi. Gitu. Itu untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu bagaimana surat berharga yang untuk diperdagangkan? Nah, kalau ada yang seperti ini selalu diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan nanti di neraca itu dinilai sebesar harga pasarnya yang wajar, harga pasar sesuai dengan harga pasar yang wajar. Nah, nanti selisih antara harga pasar dan kos perolehannya itu diakui sebagai untung atau rugi di laporan laba rugi. Ya, begitu. Nah, lalu ada surat berharga yang tersedia untuk dijual. Nah, ini juga dimasukkan nanti ke dalam aktiva lancar dan dinilai di neraca itu sebesar harga pasar yang wajar. Ya, namun nanti selisih antara harga pasar dan kos historisnya tidak diakui sebagai laba atau rugi di laporan laba rugi. Ya. Jadi nanti selisihnya itu akan ditampung ke dalam akun rugi atau akun untung. Ya, yang belum terrealisasi. Ya. Nah, ini nanti dilaporkan sebagai penambah atau pengurang pada laba ditahan. Ya, nanti
surat berharga itu akan dibahas secara mendalam di pertemuan berikutnya. Oke, nah itu surat berharga. Lalu ada piutang usaha. Nah, apa ini piutang usaha? Ini tagihan ya, tagihan kepada pihak lain yang berasal dari transaksi usaha. Ya, dan memang pelunasannya itu nanti akan kita terima dalam bentuk kas. Ya. Nah, piutang usaha ini dinilai sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih. Ya, apa ini Bu nilai realisasi bersih ini? Jumlah yang diperkirakan dapat ditagih. Ya. Nah, ya. Ada nggak Bu yang kira-kira yang tidak dapat ditagih? Ada, ya. Yang seperti yang kita ketahui, piutang itu tidak semua bisa tertagih. Ya, ada nanti perkiraan yang tidak dapat ditagih ya, atau kita sering katakan piutang ragu-ragu. Ya, kerugian piutang begitu ya. Nah, nanti ini dilaporkan di neraca sebagai pengurang ya, pengurang dari akun piutang. Iya dong. Jelas, nanti dilaporkan di neraca seperti itu. Nah, untuk akuntansi piutang akan dibahas juga di berikutnya. Oke. Nah, ada persediaan. Ya, persediaan. Nah, persediaan ini adalah barang dagangan ya atau barang jadi, barang dalam proses ya kan, bahan baku, bahan pembantu dan bahan habis pakai. Ya. Jadi ini adalah persediaan. Nah, ketika kalian lihat nanti ya apa namanya? Tampilan di neraca seperti apa sih Bu? Begitu ya, Aktiva Lancar itu. Nah, nanti kalian bisa perhatikan di buku kalian, Aktiva Lancar itu seperti di halaman 59 ya di buku kita. Nah, di buku Prof Slamet. Nah, di situ dia ada klasifikasi ya dari Aktiva Lancar gitu ya. Ada kas, surat berharga dikurangi dengan atau ditambahkan dengan apa namanya kenaikan nilai surat berharga itu, lalu ada piutang ya, dikurangi pengurangnya apa, cadangan kerugian piutang gitu ya, atau piutang tak tertagih, cadangan piutang tak tertagih gitu ya. Begitu juga dengan ada persediaan, pengurangnya apa, nilai penurunan dari persediaan itu. Begitu ya, nanti dapat kalian lihat. Nah, lalu kita masuk ke investasi jangka panjang. Ya, apa itu investasi jangka panjang? Ya, menurut PSAK nomor 13, investasi jangka panjang itu adalah investasi selain dari investasi lancar. Ya kan? Yang seperti Ibu jelaskan tadi, ya. Nah, jadi seperti Aktiva Lancar tadi, ya, investasi jangka panjang itu juga dapat direalisasikan menjadi kas. Ya, cuman pencairannya itu biasanya tidak dalam jangka 1 tahun, gitu, ya, lebih begitu. Dan investasi jangka panjang ini sendiri dapat berbentuk, ya, tetapi tidak terbatas pada saham, ya, ataupun obligasi, ya. Nah, saham ataupun obligasi yang ditarik kembali dari peredaran, ya, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam investasi jangka panjang. Tidak boleh. Melainkan itu menjadi pengurang. Pengurang siapa? Modal saham dan modal saham dan utang obligasi. Nah, tadi kan ada apa ya? Klasifikasi dari investasi lancar kan, ada apa namanya dimiliki untuk hingga jatuh tempo, ada diperdagangkan ya, ada apa namanya tersedia untuk dijual kan begitu ya. Nah, kalau misalnya investasi dalam obligasi itu dia termasuk yang apa namanya dimiliki hingga
jatuh tempo sama tersedia untuk dijual, kan begitu ya, tersedia untuk dijual. Yang mana yang misalnya yang dua ini jatuh temponya lebih dari 1 tahun, ya, maka ini harus dilaporkan sebagai investasi jangka panjang, ya, investasi jangka panjang, ya. Penilaiannya seperti apa, Bu? Penilaiannya itu, ya, penilaiannya itu menggunakan nilai buku, ya. Nah, jika misalnya sama ya, jika misalnya kos perolehannya itu apa? Kos perolehannya itu apa namanya? Dari surat berharga itu di atas nilai nominal, ya, maka nilai bukunya itu sama dengan nilai nominal ditambah dengan agio yang belum diamortisasi, atau kos perolehan dikurang sama agio yang sudah diamortisasi. Sebaliknya juga begitu. Jika harga perolehan dari surat berharga itu di bawah nilai nominal, maka nilai bukunya apa? Nilai nominal dikurangi dengan disagionya yang belum diamortisasi, atau kos perolehan ditambah dengan dikurang dengan, ya, disagio yang sudah diamortisasi, ya. Nah, ketika kita ngomong investasi dalam saham biasa yang tersedia untuk dijual, begitu ya, available for sale, itu ini juga dapat dilaporkan dalam investasi jangka panjang, ya. Sama penilaiannya juga berdasarkan harga pasar, ya, harga pasar yang wajar. Nah, jika proporsi pemilikan sahamnya 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investi, maka investasi dalam saham biasa itu dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas sesuai dengan PSAK nomor 15. Investi itu apa? Perusahaan yang mengeluarkan saham dan dibeli oleh perusahaan investor. Ya. Nah, dalam metode ekuitas ini, ya, nanti, ya, investasi itu dicatat mula-mula sebesar harga kos, sebesar kos gitu ya. Nah, perusahaan kemudian akan menambah nilai investasi sebesar bagian atau sebesar bagian atas laba ataupun rugi yang diperoleh si investi. Nah, nanti akan dikurang, ya, akan nanti mengurangi nilai investasi ketika ia menerima dividen tunai dari investi. Ini kan pernah sudah kita bahas ini di pengantar 2 kalau nggak salah ya. Ya, nanti mula-mula dicatat sebesar laba yang dihasilkan oleh si investi. Nah, ketika si investi itu memberikan dividen kepada perusahaan investor, maka nanti akan mengurangi nilai investasi si perusahaan investor tadi di perusahaan si investi, ya, begitu. Nah, contoh penyajian investasi jangka panjang seperti apa, Bu? Lihat di buku ya, halaman 60 di situ ada, ya. Oke. Lalu aktiva tetap dan aktiva tak berwujud. Nah, aktiva tetap ini aktiva yang berwujud, ya kan? Yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, ya, ataupun dia dibangun dulu, begitu ya. Dan yang pasti aktiva ini yang berwujud ini digunakan untuk operasi perusahaan. Jadi tidak dimaksudkan untuk dijual, gitu. Dan biasanya masa manfaatnya ini lebih dari 1 tahun. Contohnya apa, Bu? Aktiva tetap tanah, bangunan, kendaraan, apalagi peralatan, begitu. Nah, kecuali tanah, ya, aktiva tetap itu harus disusutkan, harus didepresiasi. Dan nilainya nanti di neraca adalah nilai bukunya. Kos historis dikurang dengan akumulasi dari depresiasinya, ya, akumulasi dari penyusutannya sampai tanggal neraca itu.
Ya, metode penyusutan juga sudah kita bahas di pengantar 1 ya. Ada beberapa metode. Ya. Nah, di dalam menyusun nanti di neraca itu seperti apa sih Bu menyusun aktiva tetap itu nanti di neraca begitu ya. Nah, nanti disusun itu berdasarkan dengan kekekalannya ya, kekekalannya. Keawetan, awet gitu loh. Kekekalannya ya gitu ya bahasanya. Nah, tanah gitu misalnya ya, dilaporkan terlebih dahulu daripada bangunan. Lalu bangunan dilaporkan terlebih dahulu dari peralatan. Nah, begitu. Nah, penyajiannya nanti kalian bisa lihat di halaman 61. Ya. Nah, lalu kita lihat aktiva tak berwujud. Ya, aktiva tak berwujud. Ini ya aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik. Ya, yang digunakan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa ya ataupun disewakan kepada pihak lain dengan tujuan administrasi ya. Ini ada menurut PSAK nomor 19 itu ya, pengertian dari aktiva tidak berwujud. Nah, aktiva tidak berwujud ini dapat diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar atau mengembangkannya sendiri ya. Nah, terdapat aktiva tidak berwujud yang hanya dimiliki apabila perusahaan membeli membeli sebuah aktiva itu gitu dengan harga yang lebih tinggi dari harga wajar ya, harga pasar ya, begitu. Nah, itulah yang disebut dengan goodwill ya. Nah, biasanya menurut PSAK nomor 19 ya, masa manfaat dari aktiva tidak berwujud ini umumnya tidak melebihi dari 20 tahun dan ini harus diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Jadi bahasanya amortisasi kalau untuk aktiva tak berwujud. Ya, kalau aktiva tetap ya atau aktiva berwujud itu depresiasi. Penyusutan ya. Oke. Nah, aktiva tetap aktiva tidak berwujud ini ya dilaporkan nanti di neraca itu sesuai dengan nilai bukunya ya. Gimana ini Bu nilai bukunya itu? Gimana kita menentukan cost historisnya dikurang dengan amortisasi kumulatifnya. Amortisasi kumulatifnya. Begitu. Ya, nanti penyajiannya udah Ibu katakan tadi di halaman 61. Lalu kita masuk ada aktiva lain-lainnya. Ya, aktiva lain-lain. Ya, ini aktiva lain-lain ini pengertiannya menurut PSAK nomor 16, aktiva yang tidak dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Di luar dari ketiga ini. Di luar dari ketiga ini. Ya. Nah, contohnya bangunan yang masih dalam proses konstruksi. Lalu ada aktiva pajak tangguhan. Ya. Nah, jadi bangunan yang masih diproses ini ya tidak dikelompokkan sebagai aktiva lancar. Ya, tidak bisa. Karena apa? Karena tidak bisa dikonversi menjadi kas ataupun dijual ya ataupun dipakai di dalam operasi perusahaan. Ya, tidak bisa ini dikelompokkan sebagai aktiva investasi jangka panjang ya, begitu ya. Nah, lalu kalau misalnya dia tidak bisa dipakai, dia juga tidak bisa kita katakan sebagai aktiva tetap. Karena apa? Karena dia tidak apa ya, tadi kan aktiva tetap itu dimanfaatkan dalam proses operasi perusahaan begitu. Nah, dia belum bisa secara aktif untuk dimanfaatkan dalam
operasi normal perusahaan. Ya, dan juga ini tidak bisa dikatakan sebagai aktiva berwujud. Aktiva tidak berwujud karena memang dia memiliki wujud fisik walaupun belum jadi begitu kan. Nah, maka dari itu kita harus memasukkan dia ke dalam aktiva lain-lain. Nah, aktiva lain-lain ini biasanya tidak diamortisasi ya, tidak disusutkan begitu. Ya, nanti tampilannya seperti apa penyajiannya di neraca, Bu? Lihat di halaman 62. Lalu kita masuk ke kewajiban. Tadi sudah kita bahas mengenai aktiva. Lalu kita masuk ke dalam kewajiban. Ya. Kewajiban itu ada kewajiban lancar dan ada kewajiban jangka panjang, ya. Nah, kewajiban lancar itu menurut PSAK nomor 1, ya, kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Atau jatuh temponya itu dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, jadi jangka waktunya itu 12 bulan dari tanggal neraca. Ya. Nah, pada umumnya ya kewajiban yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun itu dikelompokkan sebagai kewajiban lancar. Ya, jadi kewajiban yang harus diselesaikan. Ya, yang akan boleh juga yang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun begitu. Nah, kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun pun tidak bisa kita klasifikasikan sebagai kewajiban lancar apabila ya ada ini syaratnya. Apabila, jadi walaupun kewajiban itu di jatuh tempo gitu ya, kurang dari 1 tahun, belum tentu juga kita bisa klasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Apabila misalnya kewajiban itu tadi dilunasi dengan menggunakan sinking fund. Ya, apa ini Bu? Dana yang sengaja disisihkan untuk melunasi kewajiban jangka panjang dan dilaporkan bukan sebagai aktiva lancar. Begitu. Jadi nggak boleh, ya nggak boleh ini nanti diakui sebagai kewajiban lancar apabila ya memang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Tapi ketika dia dilunasi pakai sinking fund, ya dana yang memang sengaja disisihkan untuk melunasi kewajiban jangka panjang, maka ini tidak boleh, ya kan? Maka ini tidak boleh diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar, begitu. Ya, misalnya juga kewajiban yang jatuh temponya dalam tahun berjalan itu juga tidak bisa diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika dia dilunasi tetapi menciptakan kewajiban tidak lancar. Nah, nggak boleh kita punya hutang jangka pendek tapi kita lunasi dengan menciptakan hutang jangka panjang, nggak boleh. Nah, ini nggak bisa kita klasifikasikan bahwa itu sebagai kewajiban lancar gitu ya. Nah, apa contoh kewajiban lancar, Bu? Ada utang wesel, ya, utang dagang, utang bank yang jangka pendek, ya, utang bank jangka pendek, ya. Lalu apa lagi ya? Utang pajak penghasilan, ya. Lalu apa? Dan lain-lain, begitulah, ya. Nah, secara teoritis ya, kewajiban lancar itu dinilai di neraca sebesar nilai tunainya. Ya, dari jumlah uang yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Namun umumnya nilai yang digunakan itu adalah nilai jatuh tempo, nilai nominal. Alasannya apa? Jarak waktu antara tanggal neraca dan tanggal jatuh tempo itu adalah begitu pendek. Ya, hal ini menyebabkan
Selisih yang tidak begitu material antara nilai jatuh tempo dan nilai tunainya itu ya tidak begitu terlalu tidak terlalu material gitu. Karena apa tadi? Jangka waktu antara jatuh tempo sama tanggal neracanya itu pendek. Ya, jadi secara teoritis sebenarnya dia di neraca itu sebesar nilai tunai. Namun pada umumnya dia yang digunakan adalah nilai jatuh temponya, nilai nominalnya. Oke. Nah, urutannya ketika kita berbicara mengenai kewajiban lancar, mengenai penyajiannya di neraca, urutannya itu adalah sesuai dengan kecepatan jatuh temponya. Mana yang paling cepat jatuh temponya, itulah yang paling atas. Nah, begitu. Ya. Jadi kewajiban lancar yang jatuh temponya lebih cepat itu dilaporkan terlebih dahulu. Namun untuk jumlahnya misalnya jumlah dari kewajiban itu dapat juga ya menjadi dasar di dalam mengurutkan penyajian kewajiban lancar itu. Dalam artiannya ketika jumlahnya relatif besar ya, maka akan dilaporkan terlebih dahulu. Itu khususnya utang wesel. Nah, utang wesel itu pasti selalu didahulukan ya daripada utang usaha tanpa memperlihatkan jumlahnya. Barulah nanti disajikan kewajiban-kewajiban lancar lainnya sesuai dengan besarnya begitu, besarnya jumlahnya itu dari kewajiban itu. Nah, tampilannya nanti seperti apa, Bu? Seperti di buku kita halaman 63. Lalu ada kewajiban jangka panjang. Ya, kewajiban jangka panjang ini adalah kewajiban yang diharapkan diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari siklus operasi normal. Itu menurut PSAK nomor 1. Nah, contohnya apa ini, Bu? Ya, utang wesel bank, utang obligasi, utang hak guna sewa, ya, utang hipotek, ya, dan lain sebagainya. Nah, kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo, akan jatuh tempo tahun depan itu diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Apabila pelunasannya itu menggunakan aktiva yang termasuk di dalam klasifikasi aktiva lancar. Gitu. Jadi apabila nanti penyelesaian hutang jangka panjang yang jatuh tempo di dalam siklus operasi tahun berjalan menggunakan sinking fund atau menciptakan jangka panjang yang baru, maka kewajiban tersebut tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, begitu. Ya, ada kewajiban jangka panjang. Nah, jatuh temponya dalam siklus operasi tahun berjalan. Nah, nanti dilunasi dengan menggunakan sinking fund tadi ataupun dilunasi dengan menciptakan utang jangka panjang yang baru, maka yang ini tidak boleh kalian klasifikasikan sebagai kewajiban lancar, tapi tetap dia kewajiban jangka panjang. Walaupun nanti dia diselesaikan di dalam tahun operasi berjalan begitu. Nah, oke. Nah, lalu semua pos ya yang terklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang umumnya diukur pertama kali sebesar nilai tunai, ya, yaitu nilai tunai dari jumlah yang akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo yang menggunakan tingkat diskonto tertentu. Selisih antara nilai tunai dan nilai nominal diamortisasi
sepanjang umur kewajiban jangka panjang. Ya. Kewajiban jangka panjang di neraca itu dinilai sebesar nilai buku. Jadi nilai tunainya lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Sama hal yang mungkin terjadi pada utang obligasi. Maka nanti nilai bukunya seperti apa, Bu? Nilai nominal ditambah agio yang belum diamortisasi. Jika sebaliknya nilai tunainya di bawah nilai nominal, ya seperti yang terjadi pada utang wesel bank, maka nilai bukunya seperti apa? Nilai nominal dikurang dengan disagio yang belum diamortisasi. Ya, begitu. Oke. Nah, untuk penyajiannya itu nanti bisa kalian lihat di halaman 64 ya, 64. Oke. Nah, lalu kita masuk ke ekuitas ya. Ekuitas ini adalah hak residu dari aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajibannya. Nah, pos-pos dalam ekuitas ini sangat bervariasi tergantung bentuk dari perusahaannya. Ingat kembali waktu mengantar akuntansi, ada 3 bentuk perusahaan berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk organisasinya. Apa itu? Perseorangan, partnership, dan perseroan terbatas. Nah, kalau misalnya dalam perseorangan itu kan modalnya hanya dimiliki oleh satu orang, kan begitu. Nah, biasanya itu langsung nama pemilik. Contoh, pemiliknya Ibu Tini. Ya udah, modal Nyonya Tini. Nah, kalau dia ada prav ya prav Nona Tini, gitu ya. Nah, kalau misalnya di perusahaan firma, ya persekutuan seperti apa ya? Tergantung pada jumlah sekutunya. Ya misalnya apa namanya? Misalnya sekutunya ada 3 A, B, C ya, modal tuan A, modal tuan B gitu ya. Begitu juga dengan pref-nya. Jadi ketika ada pref ya itu ditampung dalam apa? Misalnya ya pref masing-masing sekutu, misalnya pref tuan A, pref tuan B gitu ya. Tergantung bentuk organisasinya gitu. Ya, lalu ada yang terakhir itu perseroan terbatas kan? Ada perusahaan berdasarkan bentuk organisasinya perseroan terbatas. Nah, ini salah satu bentuk bentuk usaha yang memang berbadan hukum. Artinya, secara yuridis perusahaan ini berdiri sendiri dan terlepas dari pemiliknya. Gitu. Kepemilikan ini apa ya? Kepemilikan dari perusahaan terbatas itu dimiliki dengan adanya kepemilikan saham kan gitu ya. Yang kepemilikan saham nanti akan disebut dengan modal pemegang saham. Nah, jadi perseroan terbatas ini menarik dana ya dari pemilik dengan mengeluarkan saham ya. Dengan demikian ketika kalian memiliki kepemilikan saham di perusahaan itu berarti kalian ada kepemilikan di situ. Ya kan? Nah, penyajian modal pemegang saham di neraca ini mengacu pada modal setor dan modal yang berasal dari laba operasi perusahaan. Ya, modal setor ini terdiri atas modal saham yang biasanya itu dilaporkan sebesar nilai nominalnya dan agio saham ya kelebihan. Ya, agio saham itu kelebihan yang disetor oleh pemegang saham di atas nilai nominalnya. Gitu. Nah, kalau laba ditahan ini adalah laba kumulatif yang tidak dibagikan sebagai dividen. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di penyajiannya seperti apa di halaman 65 dan 66. Oke, kita bahas sedikit mengenai ekuitas di perusahaan PT ya, perseroan terbatas. Itu tadi saya katakan bahwa ada modal saham dan apa ya dan modal yang berasal dari laba operasi perusahaan.
Ya, ada modal sahamnya, ada agio atau disagio, ada pun nanti dia itu laba ditahan. Ya, modal saham ini digunakan untuk melaporkan jumlah nilai nominal saham yang telah dikeluarkan. Ya, nah misalnya apabila saham diterbitkan dengan nilai nominal, maka total nilai nominal saham yang telah dijual dilaporkan ke dalam rekening modal saham. Nah, kelebihan ya nilai jual di atas nilai nominal akan ditampung dalam akun apa? Agio. Begitu juga sebaliknya, ketika ada kelebihan ya antara nilai nominal dengan harga jualnya itu ya lebih nilai nominal saham itu kita bandingkan ya di atas nilai jualnya, itu nanti akan ditampung dalam disagio saham ya. Nilai nominal lebih tinggi daripada nilai jualnya, itu disagio. Oke. Nah, misalnya apabila juga perusahaan itu menerbitkan saham prioritas ya di samping saham biasa, maka saham prioritas itu akan dilaporkan secara terpisah dari modal saham biasa. Saham prioritas ini ya saham preferen ya, saham istimewa begitu ya. Ini memiliki hak preferensi ya, di mana ketika perusahaan itu dilikuidasi ya ataupun berlaba setiap tahunnya, maka dia yang menerima lebih dahulu pembagian itu. Begitu. Ya, pembagian labanya ataupun pembagian aktifanya ketika dilikuidasi. Begitu. Ya. Nah, lalu ada agio saham ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk menampung kelebihan nilai jual saham di atas nilai nominal. Itu. Ya, begitu juga dengan agio. Ini untuk menampung apa? Kelebihan nilai nominal di atas nilai jual. Ya. Lalu ada laba ditahan. Ya. Laba ditahan ini rekening yang digunakan untuk menampung apa? Laba yang tidak dibagikan dari tahun ke tahun secara kumulatif. Laba yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham yang secara kumulatif ya dari tahun ke tahun begitu ya. Nah, jadi laba ditahan ini bukan jumlah kas yang tersedia untuk pembayaran dividen, bukan. Jadi laba ditahan ini tidak berasal dari setoran, melainkan dari laba operasi yang tidak dibagikan ke dalam kepada pemegang saham. Nah, itu tadi yang Ibu katakan ya. Oke, baik. Laporan neraca. Ya. Kita lihat. Ya, ini sudah kita pelajari sebenarnya. Bentuknya ada dua, skontro dan stafel. Ya, bentuk skontro ini bentuk akun, ya, atau bentuk rekening. Bentuk biasa kalau saya bilang bentuk T gitu nah ya, seperti huruf T dia. Ke samping ya, ke sebelah ada sisi kiri dan ada sisi kanan gitu ya. Nah, kalau bentuk stafel itu ke bawah dia memanjang secara vertikal gitu ya. Nah, ini bentuk T-nya, lalu ini bentuk laporan ya atau bentuk stafel. Ya, ini sudah kita bahas begitu. Lalu ada informasi-informasi apa ya? Informasi-informasi tambahan yang di dalam laporan neraca itu ya harus apa? Maksudnya neraca itu kan dianggap begitu ya, masih belum lengkap ya, meskipun dia sudah memuat aktiva, kewajiban ataupun ekuitas gitu. Nah, jadi informasi tambahan itu diperlukan gitu. Jadi itu dianggap penting ya. Jadi informasi tambahan yang ini itu bukan berupa informasi yang sama sekali baru, enggak. Jadi ini merupakan penjelasan
dari pos-pos yang ada di dalam neraca. Ya, biasanya terdapat 4 jenis informasi yang melengkapi judul akun dan jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca. Apa itu? Yang pertama, kontingensi. Ini kejadian-kejadian material yang memiliki akibat tidak pasti. Lalu ada kebijakan akuntansi. Biasanya ini berisi tentang apa informasinya di dalam itu? Penjelasan mengenai metode penilaian yang digunakan, ya, atau asumsi dasar yang berkaitan dengan penilaian persediaan, metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan, investasi dalam anak perusahaan itu seperti apa dan lain sebagainya. Lalu ada situasi kontraktual. Ini biasanya informasi mengenai penjelasan sebuah ketentuan tertentu yang menyertai aktiva tertentu atau mungkin kewajiban gitu. Ya, lalu ada nilai wajar. Nah, ini pengungkapan nilai wajar ya, terutama ini berhubungan dengan untuk instrumen keuangan. Begitu ya. Nah, lalu ya, laporan neraca ini juga memiliki keterbatasan ya, keterbatasan. Ada 3 keterbatasannya. Yang pertama itu bahwa di dalam neraca itu sebagian besar aktiva dan kewajiban itu dicatat pada biaya historis. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca itu memiliki reliabilitas yang lebih tinggi, tetapi juga ya dikecam. Karena apa? Nilai wajarnya saat ini tidak relevan. Ya, tidak relevan. Ya, tidak relevan seperti itu. Oke. Nah, lalu yang kedua, pertimbangan dan estimasi. Ya, pertimbangan dan estimasi. Ya, ini pertimbangan dan estimasi ini harus digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan di dalam neraca. Ya, contohnya perusahaan Dell membuat estimasi tentang jumlah piutang yang akan ditagih. Terus masa manfaat gudangnya seperti apa dan jumlah komputer yang harus dikembalikan menurut kontrak garansi untuk mendapatkan jumlah yang akan dilaporkan di dalam neraca. Itu. Lalu yang ketiga, neraca itu perlu mengabaikan banyak neraca itu mengabaikan banyak pos yang merupakan nilai keuangan gitu ya, yang memiliki nilai keuangan bagi perusahaan, tetapi memang tidak bisa dicatat secara objektif. Contohnya ya pengetahuan atau keahlian para karyawan begitu ya. Sebenarnya ini merupakan aktiva perusahaan gitu yang paling signifikan ketika kita berbicara itu di dalam perusahaan misalnya perusahaan Microsoft gitu ya. Ya, namun di dalam neraca ini tidak ditampilkan karena memang ya kita sulit mengukurnya begitu. Begitu juga dengan berbicara mengenai ini ya, kepuasan pelanggan gitu ya. Nggak ada ditampilkan di sini gitu. Ya, jadi itulah keterbatasan dari laporan neraca. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.